Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni, ruang ngobrol asik dan juga santai bersama dengan alumni dari Universitas Dian Nuswantoro. Dan tentunya di Cerita Alumni hari ini kita akan ngobrol bersama dengan alumni dari Udinus, dan hari ini kita akan ngobrol bersama alumni dari jurusan Teknik Informatika. Dan ini udah ada bersama aku. Di sini ada Mas Ahmad Aulia Wiguna. Halo Mas. Ya, halo Mbak Aulia. Iya, nama kita sama ini ya Sama. Mas ya. Oke, ini panggilannya siapa nih Mas? Kalau Aulia nanti Kembar ya misalkan Mas ya. Nanti kita Wiguna bingung aja. jadinya. Wiguna. Mas Gun gitu Wiguna, aja. Mas Gun. Iya, Oke. siap. Nah, ini Mas Gun ini bekerja sekarang sebagai software engineering di perusahaan Forage ya Mas ya. Yes. Oke, untuk ini penempatan. perusahaan luar ya Mas ya. Luar di Australia dan Washington. Oke. Base-nya. Nah, tapi di Indonesia sendiri ada kantornya atau enggak? Ada kan, saya kan itu di situ software engineer kontraktor ya, Iya. jadi namanya kontraktor. Base-nya di Jogja memang, cuman penempatannya untuk di Forage yang di Australia itu. Oh, Dan berarti di ada Washington kantornya di Jogja. Ada. Oh, dan ini masnya sekarang sistemnya dari kerjanya WFH atau gimana Mas? Kalau untuk Ya, sekarang? secara teknis sebenarnya ada kantornya ya. Jadi remote tapi ngantor. Cuman untuk sebulan terakhir ini, selama Lebaran ini saya di rumah. Oh, berarti fleksibel juga ya Mas Fleksibel ya. juga ya. Yang penting kerjaan kan selesai. Yang penting tetap berjalan dengan baik dan lancar. Terdeliver, ya. Oke. Siap. Dan ini untuk sebagai software engineering sendiri, kurang lebih tanggung jawabnya seperti apa Mas? Ya, sesuai namanya software engineer. Kalau di sini kan kalau bahasa Indonesianya programmer gitu ya. Iya. Ya, semua yang kaitannya dengan software yang jalan di platform tersebut itu kan company-nya EduTech, Education Technology. Jadi semua yang berkaitan dengan platform yang jalan di sana, mulai dari infrastruktur servernya, terus programnya, aplikasi, kemudian third party yang untuk mendukung itu platform berjalan ya, semuanya itu masuk di tanggung jawab saya. Oh, begitu. Berarti ini memang programmer dan Kalau bahasa Indonesianya kan iya, gitu, ya, benar. Oke, Mas. zaman Nah, dulu ya. ini kalau untuk jam kerjanya sendiri itu kira-kira bagaimana, Mas? Kalau dulu jam kerja saya ngikut jam Australia, jadi jam 4 gitu. jam 4 pagi Iya. standby. Nah, nanti jam 4 paginya sana itu kan jam 7 paginya sini. Iya. Jam 4 paginya sini itu jam 7-nya sana. Sorry, kebalik. Oh, berarti lebih awal ya, Ya, kalau di lebih sini awal. jadinya. Cuman kok saya yang keberatan akhirnya udahlah saya masuk jam 7. Tapi meetingnya diundur jadi jam 11-nya sana. Oh, Jam begitu. 11-nya sana, jam 8-nya sini gitu. Berarti tetap ini ada penyesuaian dari dua negara yang berbeda ya, Mas, Ya, untuk deal-dealan waktunya ya. sendiri ya. Biar kita nyaman kan, kita ada di 3 zona waktu yang berbeda ya. Iya. Kita ketemu di Oke. tengah-tengah. Nah, ini kan pasti ada budaya dari kantor sendiri yang berbeda nih, dari luar negeri dengan budaya lokal sendiri. Nah, ini bagaimana Mas Gun sendiri penyesuaiannya dalam bekerja ini, Mas? Awalnya emang agak kagok ya, kan namanya budaya Indonesia ketemu budaya luar. Iya. Kalau budaya Indonesia itu secara umum itu agak, kalau orang Jawa bilang ewoh pekewoh gitu ya. Oke. Kalau orang luar, orang Australia, orang US enggak belak-belakan. Jadi kalau kita mau negur orang, kadang ayo kita ke belakang dulu, kita ngobrol. Kalau sana enggak. Kalau negur di depan, memuji juga di depan. Kan kita jarang kan dipuji. Langsung to the point To the gitu ya. point. Oke. Pernah nggak kita dipuji misal kuliah terus dipuji sama dosennya di kelas? Kayaknya jarang banget kan. Pernah tapi mungkin jarang terdengar Jarang banget. gitu ya. Nah, kalau sana muji orang ketika meeting yang dihadiri ratusan orang tuh wah sering banget. Oh gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau Sebaliknya. misalnya ada sesuatu hal yang kurang berkenan itu langsung berarti langsung di. Jadi ya awalnya agak aduh gini banget, tapi ya lama-lama udahlah, kayak emang budayanya gitu ya. Jadi terbiasa ya Mas. Iya, biasa. Udah berapa lama ini Mas kalau dari proses perjalanannya, mungkin dari setelah lulus kuliah sampai di posisi yang sekarang bekerja ini di software engineering sendiri, ini berapa lama Mas? Agak panjang ya. Jadi saya itu kan lulus dari TIT 3 Udinus itu 2012 bulan Oktober. Oh iya, udah cukup lama. Di situ saya kerja dulu di perusahaan lokal dulu. Terus gabung ke Udinus di lab Fasilkom. Kemudian tahun 2014 Maret itu saya diajak sama Mas Firman Dinustek untuk join ke Dinustek. Oke. Ya, jadi di lokal dulu
cari pengalaman dulu sampai 2018 saya sudah merasa, aduh saya pengen ke expose ke luar negeri nih. Yang agak berbeda Yang agak sendiri, berbeda. pengalamannya juga lebih banyak lagi Lebih gitu banyak ya ya, Mas ya? udah saatnya lah scale up. Saya mikir, aduh punya temen nggak ya? Saya scroll Facebook. Nah, saya punya temen. Oh ada nih teman saya yang kerja di perusahaan outsourcing yang ada di Jogja, yang di outsourcekan keluar. Saya minta tolong, bro, ada nggak lowongan? Minta tolong dong, jalur orang dalam lah, kayak gitu kan. Channel kan emang kunci sukses Nambah ya. relasi, Iya. channel itu juga kadang memang salah satu hal yang penting juga. Teman saya itu juga teman kuliah juga, dia angkatan 2008 juga. Nah, singkat kata dia yang bantu saya masuk ke tempat yang di Jogja itu. Di Jogja itu dari tahun 2018 Desember itu saya berpindah-pindah dari 3 perusahaan yang berbeda, tapi semuanya Australia. Oh, oke. Sampai penempatan yang sekarang itu Australia juga, tapi punya base juga di Washington. Jadi ya kalau sebelumnya Australia ini bisa dikatakan Washington gitu. Oh begitu. Jadi Jadi agak panjang di lokal dulu lah. jadi cari pengalamannya berarti setelah lulus kuliah ini memang sudah bekerja gitu ya Mas? Sudah ada pengalaman bekerjanya dulu juga ya? Ya, alhamdulillah Sebelum sudah. ada di sini. Ya sudah. Nah, ini sempat kalau misalnya ini kan kantor di luar negeri, apakah Yes. pernah ke Washington sendiri atau ke Australia sendiri? Saya harap diajak tahun inilah. Oke, ini salah satu wishlist juga wishlist juga ya. dari Mas Gun mudah-mudahan sendiri ya? Minimal Australia kayak gitu. Ke sana gitu ya Mas ya. Jadi nggak cuma di sini aja nih, jadinya bisa merasakan langsung bagaimana kerjanya mungkin kalau di sana tuh seperti apa Seperti begitu apa, ya. iya. Oke, nah ini project-project mungkin kan ini pasti ada project di dalam pekerjaan yang Mas Gun jalani. Ini kira-kira project yang paling menantang ini seperti apa, ada nggak Mas? Yang paling menantang coba saya ingat-ingat dulu. Yang paling menantang itu mungkin tahun 2024. Itu ketika saya diminta untuk bikin satu email service untuk campaign perusahaan ya. Jadi itu kan emailnya itu ditarget sehari bisa ngirim paling nggak 1 juta email. Oke, Ya, banyak itu- juga ya Mas ya. Ya pusing juga sih. Itu single factor karena kan semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dikasih waktu. Tapi ada timnya nggak ini Mas? Ada. Halo Dinusian, masih di cerita alumni bersama aku Aulia Salsa dan juga Mas Wiguna di sini. Oke Mas, ini kita agak flashback sedikit ke dunia perkuliahan Mas Gun waktu itu. Setelah kita membahas tentang pekerjaan yang sekarang, nah ini kan Mas Gun lulusan alumni Teknik Informatika tahun 2009 ya? 2009 Masuknya, lulusnya 2012 tadi sudah disinggung sedikit. Nah ini awalnya memang tertarik di teknik informatika atau bagaimana Mas? Ya, jadi saya alumni STM jurusan alat berat. Jadi sebelum kuliah di Udinus itu saya kerja di bengkel, boleh sebut merek nggak ya? Apa Mas? Truk Silakan. Jepang. Oh gitu. Truk Jepang yang depannya M gitu. Oke. Montir truk, cuman di waktu senggang itu saya belajar pemrograman gara-gara lihat di rumah teman saya ada buku membuat virus komputer dengan Visual Basic. Oh. Ternyata program bisa dibikin ya, software bisa dibikin, gimana sih? Saya pinjam bukunya, saya ngoding di rumah. Jadi dari pagi itu kerja di bengkel, malam belajar ngoding. Ternyata bikin virus asik juga, buat yang jahat-jahat juga asik. Gimana kalau kita bikin yang sesuatu yang bermanfaat? Dari situ saya mikir, kayaknya dunia saya bukan di bengkel deh. Oh, merasa kayaknya nih agak berbeda sedikit nih dari yang sebelumnya begitu ya? Asik nih pemrograman nih, tangannya nggak kotor kan. Cuman saya mikir kalau cuman lulusan STM kayaknya kok kurang ya. Saya harus kuliah nih. Dari sekian banyak pilihan saya memutuskan di Udinus. Waktu itu kan yang hype mungkin satu-satunya ya, yang paling hype mungkin sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih. Brandingnya kampus IT itu kan Udinus. IT-nya bagus, luar biasa gitu. Oke lah, Udinus yang deket juga kan. Saya kuliah, ambil D3, ambil yang kelas malam. Jadi paginya saya tetap kerja gitu ya Mas ya. Kerja, kemudian malamnya kuliah. Ya, kuliahnya waktu itu kan namanya multimedia. Jadi ya kurikulumnya 50-50 antara multimedia dan pemrograman. Cuman saya cenderung ambil asik pemrograman. Oh, berarti berawal dari rasa ingin tahu yang tinggi dan setelah mencoba ini kayaknya
ternyata passion-nya di sini Kok mungkin gitu asik ya, ya? asik Iya. gitu. Terus akhirnya memilih untuk masuk ke jurusan teknik informatika, begitu ya? Teknik informatika, Teknik yes. informatika. Oke. Nah, dari pengalaman kuliah sendiri itu di pembelajaran-pembelajaran mungkin ada mata pelajaran atau mata kuliah mungkin yang Mas Gun sendiri paling suka gitu. Ingat gak Mas ini? Saya masih ingat itu pemrograman berorientasi objek, dosennya itu Mas Edi Sugiarto, Pak Edi. Mas Edi saya manggilnya dari dulu Mas Edi. Oke. Kemudian pemrograman web dasar sama web lanjut itu dosennya itu Mas Abu Salam, Pak Abu Salam. Beliau itu yang ngajarin saya web programming. Jadi itu kan dulu saya belajarnya desktop programming, Visual Basic, Delphi. Kemudian beliau berdua nerangin nih web programming, oh ternyata bikin website asik juga ya. Saya belajar lah, terus autodidak juga. Yang jadi gongnya itu ketika saya semester 5 itu mata kuliah pemrograman web lanjut, dosennya Mas Abu Salam. Saya dapat apresiasi nilai terbaik Wah, luar di biasa. kelas waktu itu. Oke. Iseng-iseng berhadiah juga. Nah di kemudian hari beliau yang jadi bos saya kan di Ristek Oh, itu. gitu. Oh, berarti memang ini pengalaman dari Mas Gun sendiri ini dari sekolah itu memang sudah bekerja. Jadi pengalaman bekerjanya mungkin dari memanage waktu dan lain sebagainya ini sudah tidak hal yang baru dan kaget gitu ya Mas ya Ya di karena saat keadaan juga ya, lama-lama ya terlatih juga. jadi apa ya menambah skill juga ya Mas ya, Ya soft skill, soft skill time juga. management gitu. Oke, iya benar sekali. Nah ini kira-kira ada nggak dosen-dosen yang sekiranya itu sangat membantu dalam proses kuliah waktu itu Mas? Oke, dosen ada banyak, cuman yang Iya paling banyak. membekas di hati seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama saya tidak mungkin men-skip Pak Tias Satur, beliau dosen wali saya D3, kemudian Mas Edi Sugiarto dan Mas Abu Salam yang memperkenalkan programming tingkat lanjut ke saya, itu yang di D3, kemudian Pak Musleh dan Pak Ajib penguji dan pembimbing saya D3, kemudian S1. Saya kan kuliah sampai S2 di sini ya. Saya singgung dikit-dikit sampai S2. Oh berarti sampai S2 di sini? S2 di sini. Dari D3, S1, S1, S2. Wah luar biasa. Cinta Udinus ya Mas ya? Yang paling memungkinkan dan ya mau di mana lagi sih? Ya, Bagus di sini juga, udah TI-nya enak juga. sih. Oke. Udah kenal Udah nyaman. teman-temannya. Iya. Kalau nyaman kan pergi juga berat ya. Iya. Oke. Kalau S1 itu dosennya kurang lebih masih sama kayak D3. Cuman penguji saya mendiang Pak Wija, itu beliau penguji saya. Beliau kalau nguji saya skripsi waktu itu agak detail banget. Jadi waktu itu ujian skripsi itu 2 jam Wah, sama Pak lumayan Wija. Cuman dari situ saya belajar banyak dari beliau. Ternyata software engineering itu nggak cuman bikin, deliver, terus dilihat user, tapi juga harus ada nilai saintifiknya, ada istilahnya yang kerennya harus ada rumus-rumus yang agak keren lah di situ. Oke. Untuk S2 sendiri yang paling membekas tentunya Prof. Romi Satriawahono. Beliau dosen pembimbing saya di S2, tesis S2. Nah, beliau yang membukakan saya dunia software engineering yang lebih luas lagi dari yang waktu itu saya hadapi. Karena skop beliau kan Jakarta dan luar Jepang. Nah, jadi saya kepikiran software engineering kalau di luar kayak apa sih? Jadi penasaran Jadi lagi ya Mas penasaran ya? lagi. Nah, dari situ saya mikir udah saatnya nih saya cari-cari biar bisa dapat klien luar, Upgrade skill juga. upgrade skill juga gitu. Oke. Berarti ini kurang lebih ilmu yang didapat dari perkuliahan sampai bekerja di sekarang ini cukup membantu ya Mas? Atau Kepake sangat membantu gitu ya Kepake Mas? saya nggak nyangka kalau matematika ya, kalkulus Iya. itu kan eksi. Dulu mikir apa sih? Sekarang kepake loh. Aku pakai berarti ya Kepake. Mas ya? Jadi Sangat kita relevan berarti sama sangat pekerjaan yang sekarang. relevan. Kan pemrograman kan ada yang namanya perulangan ya. Dari I0 sampai I10 apa-apa itu kan yang rumusnya kayak sigma apa itu. Iya, walaupun saya juga nggak tahu Itu sebenarnya kan tentang benci banget pemrograman. apa sih ini? Iya. Emang kepake kehidupan nyata. Saya harus minta maaf ke dosen-dosen matematika di sini. Pak, ngapunten ilmunya kepake banget. Sangat kepake ternyata ya Mas Kepake ya? ternyata rezeki saya dari situ ternyata. Berarti memang semua ilmu yang mungkin terkadang kita ngelihatnya ini agak membingungkan, tapi justru ternyata kalau kita sudah tahu detailnya seperti apa, ternyata ini bisa terpakai Iya.
juga gitu ya Mas ya? Jangan meremehkan ilmu Iya. apapun lah ya. Oke. Nah, ini dari mata kuliah atau pengalaman-pengalaman yang sudah Mas Gun jalani, itu kira-kira manfaatnya saat udah bekerja sekarang kira-kira seperti apa, Mas? Kalau saya itu punya pemikiran gini, bedanya kuliah sama nggak kuliah itu mengubah mindset. Oke. Jadi saya yang tadinya lulusan SMK, kemudian kuliah, mindset saya berubah. Kalau SMK kan dokternya dulu SMK siap kerja. Iya. Nah kalau kuliah, anak kuliah siap memberikan lebih. Jadi nggak sekedar kerja, tapi gimana kita kerja itu juga memberi manfaat lebih ke tempat yang dimana kita kerja kayak gitu. Ditanya kayak gitu, yang tadinya cuma kelas operator, gimana kita bisa nggak sekedar operator, tapi juga bisa improve sesuatu di tempat Yang kita lebih kerja, gitu ya ya. Mas ya. Nah ini kira-kira ada nggak kebiasaan-kebiasaan Mas Gun sendiri waktu kuliah yang memang ternyata ini berdampak baik juga di pekerjaan yang sekarang gitu? Mungkin apa ya? Hal-hal kecil yang selalu dilakukan saat kuliah Yes. yang ternyata di pekerjaan sekarang ini sangat bermanfaat juga gitu. Ya, dulu di mata kuliah namanya kalau nggak salah Publishing and Advertorial atau apa, saya lupa. Dosennya itu Mas Godam Eko Saputro. Dia memperkenalkan ke saya mind map, Oh, mencatat. iya. Biasanya kan kalau anak kuliah nyatatnya kan pakai binder, tulisan, cuma Benar, mendata. benar Mas. Boring kan? Yes. Nah, beliau memperkenalkan mind map. Oke. Ternyata asik ya. Jadi mata kuliah, katakanlah di kuliah itu 3 SKS. 3 SKS kan lumayan lama ya, 40 kali 3, 2 jam lah ya, bisa 2 jam. Itu kalau ditulis di mind map, model mind map cukup satu kertas HVS dan ngikutinnya kan gampang. Iya, betul. Nah, dari situ sampai saya selesai S2, D3, S1, S2 nyatetnya kayak gitu, sampai sekarang di kerjaan nyatetnya kayak gitu. Dilihat tuh enak. Oh, titik konsepnya ini, terus cabangannya, pertanyaan lanjutannya ini, jawabannya ini. Jadi lebih jelas dan lebih ringkas ya Mas. Lebih ringkas, Lebih dan ringkas. bisa kamu diikuti daripada cuman poin-poin gitu. Susah. Tapi juga kita sekaligus memahami nih kalau sistemnya mind map ini sendiri ya Mas ya. Iya, enak gitu. Kan kepake sampai sekarang kan. Oh, Di kerjaan yang sekarang itu kalau misal kita mau menerangkan konsep, misal yang saya tadi kan salah satu tanggung jawab saya kan di email service yang jutaan email per hari itu, saya nerangin flow, ada email campaign ini ya, misal campaign untuk user yang dari Indianya yang mana, nah kan saya bisa nulis di tengah email, terus percabangannya Oke. India. itu berarti sangat terpakai ya Mas ya. Sangat terpakai. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata memang sangat bermanfaat juga di pekerjaan yang sekarang. Bermanfaat sekali. Oke, di Indonesian kita masih akan lanjutkan obrolan kita bersama Mas Gun di segmen terakhir. Jadi Indonesian jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Halo Dindusian, masih di Cerita Alumni dan gak terasa ternyata kita udah ada di segmen terakhir ya Mas Gun ya ini. Nah, kira-kira nih kalau kita bahas tentang insight dari Mas Gun sendiri, kira-kira seperti apa sih skill yang harus dimiliki dari mahasiswa teknik informatika nih Mas, atau Dindusian yang nonton mungkin pengen tahu nih skill mungkin dari Mas Gun yang harus diterapkan, yang harus dibiasakan dari mahasiswa teknik informatika itu seperti apa? Oke, karena sekarang zamannya sudah AI ya. Iya, Jadi betul saya Mas. nggak akan langsung lompat dulu ke AI. Skill yang pertama, kalau mau berkarir di bidang software engineering yang jelas ngoding. Ngoding. Jelas ngoding. Kemampuan logika yang baik. Sebenarnya bukan menguasai bahasa pemrograman tertentu ya, tapi logika yang baik. Yang pertama hard skillnya logika yang baik. Karena kalau logika kita sudah bagus, bahasa pemrograman apapun harusnya gampang dipelajari. Yang penting logikanya, alur berpikirnya runut. Bahasa pemrograman yang lain juga harusnya gampang. Kemudian sekarang eranya AI. Untuk teman-teman junior engineer atau calon yang berminat untuk masuk ke dunia software engineering, saya bicara pahitnya ya, musuh kalian itu adalah senior yang menggunakan AI. Oke. Oke, saya Itu bicara udah nggak bisa dipungkirin nggak lagi bisa ya Mas ya. dipungkiri.
musuh kalian, musuh dalam tanda kutip ya, lawan dalam pasar tenaga kerja. Jadi mau nggak mau kalian juga harus menguasai penggunaan AI untuk ngoding, prompting yang baik, menguasai domain. Misal kalian ingin menguasai katakanlah mobile engineering ya, kalian harus paham konsepnya yang dalam tentang mobile engineering seperti apa. Kemudian kalian membidik bidang apa, katakanlah mobile engineering untuk perusahaan yang bergerak di bidang telemedicine, kesehatan. Kalian harus paham benar-benar hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti apa. Dengan itu teman-teman yang berminat di software engineering masuk ke dunia software engineering atau yang baru meniti karir sebagai software engineer junior, bisalah head to head, satu lawan satu sama senior yang menggunakan AI. Sama-sama pakai AI, kalian punya pemahaman yang lebih, kalian bisa mengalahkan senior karena senior itu mengandalkan pengalaman. Oh iya, betul. Saya dulu sudah pernah, tapi yang junior, saya tahu lebih dalam. Oh iya. Meskipun baru belajar, tapi saya tahu lebih dalam. Tetap harus diasah juga ya Mas Harus ya. diasah. Hard skill-nya itu sendiri. Logika dulu. Oke. Bahasa pemrograman nanti, dia bilang nanti. Oke. Ada lagi nggak nih Mas, kira-kira? Yang hard skill. Mungkin iya. Atau soft skill-nya dari mungkin komunikasi atau problem solving-nya atau bagaimananya? Komunikasi, problem solving itu juga bagus. Kita punya logika yang bagus, kita punya skill bahasa pemrograman yang bagus, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan. Minimal itu kita bisa dalam tanda kutip jual diri. Oke. Ketika interview kita jual diri. Saya bisa ini, perusahaan Anda bergerak di bidang ini, skill saya ini, skill saya cocok nih buat perusahaan. Jual kemampuan ya Mas ya. Ya, kalau nggak bisa komunikasi gimana kita bisa menyampaikan apa yang mau kerjaan. kita dapatkan. Kalau di kerjaan juga kita tahu solusi suatu masalah, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan, susah kita juga nggak ya akan Mas. naik. Iya. Cuma akan dianggap butiran Iya. debu di bawah. Ya. Diem aja kan juga itu gak berimpact apa-apa juga ya Mas ya. Harus berani stand out. Gitu. Oke. Jadi itu ya dari Mas Gun ya, dari hard skill juga, soft skillnya juga, dari komunikasi, problem solvingnya juga, lalu juga harus diasah juga tadi bagian ngoding dan lain-lainnya itu juga ya. Jadi juga tidak hanya pengalaman tapi pengetahuannya nih juga harus dikuatin gitu ya Mas ya. Nah ini kira-kira ada nggak Mas tools atau platform mungkin yang bisa jadi sumber belajar bagi mahasiswa atau mungkin pengalaman dari Mas Gun sendiri untuk selama perjalanan karirnya mungkin? Oke, kalau sekarang kan platform untuk belajar banyak ya. Yang sekarang kalau mau belajar bahasa apa yang namanya yang ikonnya burung hijau. Iya. Duolingo ya benar. Itu juga bagus juga. Kalau saya dulu latihan interviewnya di YouTube. Saya latihan interview di YouTube. Jadi sekarang juga akses untuk belajar kan lebih mudah juga ya Mas. Banyak bisa dicari gitu ya. Di YouTube, Udemy atau layanan belajar yang berbayar juga Pak. Iya. Sumber kalian lebih banyak lah. Ya. Sumber kita. Pinter-pinter untuk cari sumber belajar yang bikin seperti apa nyamannya untuk belajar, gitu ya Mas ya. Siap. Oke, nah ini kira-kira terakhir ini dari Mas Gun mungkin yang mau disampaikan mahasiswa yang mungkin yang masih ragu atau mungkin belum percaya diri untuk mencoba peluang bekerja di level global nih. Kira-kira seperti apa yang bisa disampaikan Mas Gun? Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama, pelajari bahasa Inggris. Penting. Saya baru sadar ketika saya berkeinginan untuk berkarir di perusahaan luar, terekspos ke dunia luar, bahasa Inggris nomor 1, kemudian nomor 2 logika, dan nomor 3 skill pemrograman. Dan jangan takut untuk dalam tanda kutip jual diri. Sombong dikit boleh. Saya bisa ini loh, saya bisa ini. Jangan simpan kemampuanmu. Jangan sampai orang lain nggak tahu kalau kamu pintar. Sombong dikit boleh. Sombong dikit boleh kalau memang pengetahuan yang dipunya itu juga punya power gitu ya Mas. Kalau orang pintar tapi sombong ya nggak apa-apa, dia tetap pintar. Oke. Ambil sisi positifnya juga dan pokoknya terus belajar dan jangan lupa upgrade skill dan berani untuk mengambil langkah yang lebih baik gitu ya Mas ya. Jangan berhenti belajar. Itu poin dari Mas Gun ya. Oke, terima kasih Mas Gun, ini luar biasa sekali perbincangan kita hari ini dari perjalanan karirnya yang sudah bekerja di perusahaan luar khususnya juga dan beberapa pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan
dan bisa menjadi manfaat juga untuk di Nusian. Jangan lupa terus saksikan cerita alumni. Saya Aulia Salsa dan segenap grup pamit undur diri, dan terima kasih juga untuk Mas Gun sekali lagi Sama-sama. sudah hadir di cerita alumni hari ini. Dan untuk di Nusian, sampai jumpa di cerita alumni episode selanjutnya.